Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa saya akan membahas pergerakan IHSG yang terupdate dan juga saya akan membahas 5 emiten perbankan. Kenapa seperti itu? Karena hari ini ada berita Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya. Ya, bagaimana? Langsung kita bahas. Nah, FYI ya teman-teman ya, ini ada berita terbaru ya. Ini Bank Indonesia kembali tahan suku bunganya di level 5,75%. Yang artinya kalau ini Bank Indonesia mempertahankan nilai suku bunganya, itu akan berimbas kepada saham Big Bang dan juga ya IHSG sebagai penggerak Big Bang ya. Kalau kita sini ya, ini saya udah bahas nih tentang suku bunga ya di grup free Telegram kita dan juga tadi juga udah barusan taking profit ya di sini di saham TPIA. Nah, ini teman kita udah profit 10% nih. Dan di close hari ini TPIA itu 15%. Kemarin di ABMM juga kita udah profit ya. Langsung aja ya join, ini gratis. Nah, langsung kembali lagi. Nah, sebenarnya kan Bank Indonesia ini lagi bimbang ya. Kalau ini suku bunganya dipangkas ya, sebelum The Fed itu memutuskan suku bunganya, yang ternyata The Fed itu mempertahankan suku bunganya, ya rupiah kita bakal jebol. Proyeksi saya ke 17.000 pelemahan rupiah itu ya per dolar itu akan bisa jadi terjadi di hari ini. Tapi keputusan Bank Indonesia ini bagi saya itu juga udah tepat. Karena kalau misalnya suku bunga kita itu dipangkas, ternyata The Fed menahan, hancur rupiah kita. Tapi suku bunga itu ditahan, rupiah kita, The Fed itu mempertahankan suku bunga, ya setidaknya rupiah kita itu tidak jebol lah. Masih ada trust untuk asing itu ngebeli rupiah. Nah, cuman masalahnya nanti di IHSG ini bakal lembar. Kenapa? Karena nanti bank-bank itu ya suku bunganya kan masih tinggi. Sedangkan sekarang ekonomi lagi mandet nih. Pertumbuhan daya beli itu udah mulai lesu sebesar 21% penerapan pajak ya. Nggak salah saya tadi ya. Jadi ini merupakan berbahaya untuk bagi ekonomi kita tadi. Nah, oke ya. Oke, saya lemas nih sebenarnya nih. Mau gimana lagi ya? Nih nanti kita bahas berisa. Kita ke composite dulu. Terus juga ini deh. Nah, hari ini IHSG kita ditutup sebesar 1,11%. Kalau kita lihat dari LQ45-nya ternyata ada koreksi sebesar 0,21%. Artinya IHSG hari ini diangkat oleh saham-saham komoditi seperti TPIA, Brand, terus ada DCII atau DCII gitu ya. Ya ini hati-hati deh bagi saya. Dan kita langsung aja ke chartnya bagaimana kondisi IHSG. Nah kan ini kemarin kita udah bahas ya. Nah, di sini ada gap up ya teman-teman ya. Di sini ada gap up kecil yang akan menjadi sebuah potensi penurunan untuk IHSG di besok hari. Ini dia. IHSG bakalan bisa lanjut turun di besok hari. Kenapa saya ngomong seperti ya, suku bunga kita itu udah mulai ditahan oleh BI. The Fed juga udah mulai nahan suku bunganya. Mau nggak mau orang untuk kredit pun susah. Jadi uang yang beredar di masyarakat tuh udah mulai berkurang, sehingga daya beli masyarakat tuh udah mulai turun. Ya mau nggak mau ya imbasnya perusahaan akan semakin sulit ekspansinya atau membangun atau growing ya, mereka punya perusahaan karena kan sulit untuk mendapatkan hutang tadi, terutama bank mereka tuh sulit untuk mendapatkan namanya ya kreditur, debitur ya kayak gitulah, peminjamannya menjadi lebih sulit. Oke, ini untuk IHSG ini bisa kembali ke 6.262 hingga 6.218 untuk di besok hari, di hari Jumat. Hari Jumat besok ya, hati-hati. Hari Jumat adalah merupakan hari krusial. Bisa jadi merahnya tuh sekali boom, jauh jatuhnya nih. Ini kalau kita dihitung dari close ini bisa sampai ke 2,50%. Hati-hati ya untuk IHSG. Oke ya, kita langsung aja ke kita lihat dulu deh indeks dunia ya. S&P 500 ya ini lagi hijau, Dow Jones lagi hijau. Oke gitu, better lah.
Terus ada Hang Seng. Oh iya, ini kemarin dari kenapa indeks Amerika itu naik ya, walaupun adanya mau penahanan ya. Ada isu yang ngebikin dari The Fed tuh bilang, mereka tuh ngomong ya, Jeremy Powell nggak salah saya ngomong kayak gini. Dalam tahun ini proyeksi pemangkasan suku bunga oleh The Fed itu terjadi 2 kali. Itu yang ngebikin indeks Amerika tuh naik kemarin ya, naik terus. Dari hari apa nih ya? Coba kita bikin SPX. Nah, nih. Ini mereka udah mulai mantul nih. Nah, ini ya berarti udah dari Jumat kemarin mereka udah mulai mantul gitu. Nah, so ya kalau kita lihat dari Hang Seng ini minus, terus dari Shanghai, Prancis, Jerman, ya Inggris juga udah mulai terkoreksi. Dan juga ini besok ya kita lihat FTSE itu udah mulai juga rebalancing untuk penilaian ya, penilaian IHSG dan saham-saham kita. Di sini saya udah bilang, ini ya, indeks dolar negeri ya, ini FTSE besok bakalan di rebalancing. Jadi ya Big Bang juga termasuk gitu. Jadi hati-hati. Saya takutnya nih FTSE ngasih rating rendah untuk IHSG dan juga saham-saham Big Bang karena potentially RUU TNI yang baru di ya resmikan undang-undang oleh DPR di hari ini, dan juga penahanan suku bunga oleh Bank Indonesia itu bakalan tertekan untuk Big Bang. Jadi kalau mau ngejar dividen kayak BCA is okay gitu. Tapi hati-hati, pasti ada dividen trap feeling saya. Oke. Kita lihat di sini dari transaksi asing juga ini udah mulai ada distribusi lagi sebesar 499 miliar rupiah. Kalau kita lihat selama 1 minggu ini mereka udah keluar 6,55 triliun. Ini artinya ini berbahaya untuk IHSG. Belum ada transaksi untuk masuk. Wow. Terus ini kalau kita lihat ya dari ini broker luar ya. Ini UBS. Ya, mereka distribusi. Mandiri ya yang biasanya akumulasi malah distribusi. CGS juga distribusi. Maybank ada sedikit akumulasi dan Mirai Aset ada sedikit akumulasi. Nah, ini bahaya nih. Besok saya pastikan Jumat pasti turun. Oke ya, kita langsung ke saham yang pertama, yaitu ada BBCA yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,60%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata masih ada distribusi di hari ini. Kemarin 540 juta, kemarinnya lagi atau kemarin lusa itu 1,5 miliar lembar. Wadidaw. Ya wajar ya 1,5 M ya, karena kemarin kan trading hal yang minus 7% akibat sentimen Sri Mulyani mundur, daya beli kita masyarakatnya lesu, dan banyaknya faktor X lainnya itu. Jadi ini udah mulai oke sih karena faktor dividen tadi ya. Kita lihat saja ini bagaimana kondisi chart IHSG tapi sebelum IHSG BBCA, tapi sebelum itu saya akan ngelihat dulu nih BBCA ya. Ini teman-teman ya, ini kita BBCA udah mulai bisa ya belik ya karena ini dividennya lagi ongoing. Jadi tanggal kumulatif date-nya itu ya tanggal pencatatan itu di 20 Maret. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalnya ini beliknya itu di luar tanggal come date ya, udah masuk nih X date, ya itu nggak dihitung lagi. Nah, jadi tanggal pembayaran itu nanti di 11 April. Jadi teman-teman yang beli BBCA ya silahkan gitu kan. Tapi jangan belinya di tanggal X date ini ya. Kalau usahain sebelum kumulatif date ini sebelum 20 Maret udah bisa belik lah untuk BCA-nya. Ya, nanti di paymentnya 11 April. Terus faktanya yang banyak teman-teman yang belum tahu, nanti itu setelah X date, meskipun teman-teman itu udah ngejual sahamnya, teman-teman udah tetap dicatat sebagai pemegang dapat dividen gitu. Oke. Nah, that's why kenapa dividen trap itu selalu terjadi sebelum payment date. Ya, biasanya recording date ini udah mulai dividen trap sampai di payment date tadi. Oke, hati-hati untuk BBCA. Untuk BBCA. Oke untuk BBCA gitu. Nah, kita langsung saja ke chartnya bagaimana kondisi BBCA hari ini. Nah, ini BBCA seperti yang udah saya proyeksikan sebelumnya ya. Ini bakal potensialnya dia ada turun dulu, nanti dia bisa bertahan baru dia naik lagi kembali ke 8.925.
Ternyata BBCA kemarin waktu trading halt itu langsung ya jebol ya ini ke sebenarnya kan udah naik nih. Saya dari sini ya saya hitung kemarin ya. Ya kan? Ini udah benar naik, udah pas nih prediksi saya. Cuman ya karena trading halt kemarin ini udah mulai menembus ke area support yang udah saya bikin. So kedepannya IHSG BBCA saya rasa ya sampai nanti ya itu ya tanggal sebelum April nanti di payment date itu bakalan bisa kembali menyentuh di 9.175 dan ini kan udah menyentuh nih 9.175 nya kan pas kan prediksi saya. Nah ya ini ya hati-hati untuk dividen trapnya ya. Tapi apakah BBC ada dividen trap? Ya gini caranya teman-teman ya. Kita lihat nih. Ini dividennya kemarin itu payment date di 4 April 2024. Kita lihat apakah setelah tanggal April 2024 itu sampai BCA-nya jebol. Mari kita lihat. April 2024. April berapa tadi? 4 April. Nah, ya teman-teman ya, nampak di sini kan. Ternyata di BBCA setelah payment date harganya langsung nih dibayar nih payment date tap. Boom, langsung gap down. Ya, ini namanya dividend trap ya. Hati-hati teman-teman semuanya ya. Ya, saya bilang tadi, biasanya recording date tuh dihajar naik kan. Atau mereka udah jual besok di payment date sebelum pas sudah payment date atau sebelum payment date tuh banyak juga sebenarnya yang keluar nih. Ini udah keluar nih. Tapi biasanya dividend trap tuh udah di payment trap dia baru keluar rame-rame orang tuh. Ini nama dividend trap tuh. Yang nggak tahu kasihan gitu kan. Yang nggak tahu mereka masih ngohol kan beli di pucuk pas recording date atau maksudnya di cumulative date gitu kan. Sehingga dividend trapnya itu panik, mereka kejual. Ya kira sia-sia gitu. Tapi kalau saham-saham BCA ya udah holding aja, ini bakalan naik lagi kok. Kecuali kayak saham Adaro. 50-50 sebenarnya kemarin tuh. Ini dia. Boom, pas dividen tuh keluar kan, top, jatuh nih jauh, bos. Kita hitung top. Ini sampai berapa nih? 39%. Yang kalau misalnya mereka ini keluarnya di sini kemarin ya, itu udah profit plus dividen. Tapi teman-teman yang kemarin mungkin cut loss di sini ya, dengan dividen yang gede, tapi cut loss di sini tetap minus. Hitungan saya kemarin saya lupa berapa. Banyak juga orang yang ribut nih masalah nih kemarin Adaro ya. Karena nih saham volatile, kalau saham BCA ya udah santai, it's okay. Saham kapal induk kita itu. Oke ya. Langsung saja kita ke saham yang kedua yaitu ada saham BBRI. Yang hari ini terkoreksi 1,34%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata semakin besar distribusinya di hari ini dibandingkan kemarin. Tetapi lusa ini juga, seharusnya kan lusa ini gede nih. Seharusnya ini makin kecil kayak BCA ya. Seharusnya ini makin kecil nih kayak BCA. Tapi ini malah kembali gede seperti di trading halt kemarin. Ya BBRI kan, seperti saya bilang, double top, hati-hati. Pasti ini. Mari kita lihat BBRI kondisinya. Nah kan sudah saya bilang kemarin. Ini kapan nih yang bikin nih? Nih. Kan seperti yang udah saya kabarin sama teman-teman ya. Kalau di sini ada pola yang namanya double top ya. Bentar. Nah ini ada yang namanya double top. 1, 2. Kemarin kan udah saya bikin proyeksi ini bakalan ada penurunan untuk di BBRI. Ternyata kan terbukti benar. So, ya bagaimana kondisi BBRI ke depannya ya? Dengan keadaan suku bunga yang tadi yang sudah saya katakan ya. Ini akan berat ya untuk bagi BBRI sebelum nanti ini bisa kembali ke sini deh, ke sini ya. Ke 3.540 untuk di BBRI, hati-hati. Kalau kita lihat dari nih, bentar ya. Masih lama nih BBRI ini. Nah ini RUPS-nya masih lama 24 Maret.
Belum ada lagi kejelasan cum date-nya kapan, ya, payment date-nya kapan, recording, ex date gitu. Belum ada kayak BCA tadi. Ya, potensialnya ini pasti dibawa turun dulu, beda sama BCA. Ya, mungkin sedikit ada kenaikan baru dilanjut turun. Ya. Ya, untuk BBRI seperti ini ya. Sedih sih teman-teman yang mungkin beli kemarin di sini ya. It's okay. Gak apa-apa. Kalau saya sih ajar aja beli lagi di bawah average. Kecuali saham-saham kayak Adaro tadi ya yang lebih volatile, saham-saham konglomerasi ya tentunya lebih baik saya tahu stop loss ya. Walaupun sahamnya tuh abis saya kena stop loss langsung terbang misalnya kan di atas 10%, saya stop loss misalnya 3-4%. Ternyata besok terbang harganya ke 11%. Saya lebih oke kayak gitu daripada saya cut loss di BBRI dan BBCA. Ya, dengar itu. Kembali lagi kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang hari ini terkoreksi sebesar 1,28%. Berarti di sini ada hari ini distribusi sebesar 80 juta, artinya ya udah dikasih kepercayaan keluar lagi, makin gede malah. Ya ini potensialnya turun. Sebenarnya penurunan ini kan karena BI menahankan suku bunga, wajar harga itu dibawa turun terus. Padahal kemarin udah ada trust loh gitu. Nah ini kan seperti yang udah saya bilang, berarti di trading hall kemarin ya di hari Selasa ini udah beneran hampir menyentuh yang udah saya bikin di 4.300 ini ya. So bagaimana keadaan BMRI ke depannya dengan kondisi yang RUPS-nya masih ongoing. Berarti BBRI tadi 20, ini BBRI 24 Maret, berarti BMRI 25, BBNI 26. Ya masih lama nih. Ya ini potensial ini saya ya, menurut saya ini sama kayak BBRI tadi, ini bakalan dilanjut bawa turun dulu deh. Ya, ini bakalan dibawa turun dulu. Susah kalau untuk kembali ke sini dalam waktu kondisi dekat ini ya. Ya setidaknya dalam waktu dekat ini ke sini deh. Atau ke sini. Nah, udah dah. Kita bikin dulu lah ke sini ya proyeksinya. Nah, nih ke sini deh. Oke, itu untuk BMRI ya, hati-hati dulu ya. Kalau misalnya BBRI sama BMRI kapan belinya Bang? Ya kita tunggu dulu lah bagaimana hasil RUPS-nya ya, dividennya apakah ini sesuai ekspektasi pasar ya, naik atau tahan atau lebih turun daripada tahun kemarin. Ya, itu hati-hati. Ditambah isu BMRI kemarin yang gaji pada direksinya naik 70% dengan keadaan ekonomi yang lagi buruk di tahun kemarin. Dan saya kenapa BMRI ini dihajar habis-habisan mulai di awal Februari atau akhir Januari ini. Nah, saya baru ngeh itu tuh. That's why kenapa harganya tum jatuh gitu. Ya kalau untuk BMRI antara BRI sama BMRI memang lebih murah BMRI dari segi valuasi. Tetapi saya lebih minatnya ke BBRI. Kenapa? Coba teman-teman jawab di kolom komentar ya. Biar kita bisa sama-sama memberikan insight gitu. Oke, kita ke saham yang keempat, itu ada BBNI yang hari ini terkoreksi sebesar 2,15%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, astagfirullah. Distribusi terus. Yalah, 229 juta lembar. Kita lihatlah BBNI ya. Senasib nih mereka nih. Yo. Kemarin saya bilang kan, ini harga potensial ini bakalan bisa dibawa ke sini dulu deh. Terutama nanti yang udah sampai kemarin di mana saya bikinnya? Nih kan udah nyentuh nih 4.460. So ya udah ini kita hapus aja deh. Untuk BBNI kedepannya ya ini potensialnya masih bakalan dibawa turun dulu karena ini udah merupakan area demand terkuatnya. Saya rasa ya ini saya terek dulu ya. Ini bisa nih kalau saya bikin support lagi di bawah nih masih bisa nih jatuhnya nih. Dia bakalan ranging dulu di sini, habis itu dihantamnya lagi nih di bawah. Menarik juga nih ya BBN ini. Tunggu saya cari dulu ya. Nih area ini demand terkuatnya ya. Bentar ya, kawan-kawan, kita bikin dulu deh di sini. Oke, cantik sekali. Ini kalau ada tiba-tiba breakdown ya kan, ini bakal kesentuh nih untuk di BBNI-nya.
Hmm, hmm, hmm. Wah, ini bahaya nih. Terus oke lah. Oke ya, ini untuk BBNI kedepannya ya, untuk dalam terdekat ini dia bakalan dibawa turun dulu deh. Nanti kalau misalnya ini bisa nih ya jebol lebih jauh di bawah ya hati-hati nih. Tapi apakah jebolnya itu langsung maut ya? Enggak, saya rasa ini bakalan dibawa ke sini dulu. Sebelum dia akan bisa kembali jatuh ke bawah ini. Ya, itu untuk BMRI ya. Entah. Tunggu kita. Ini bisa nih ke sini. Oke, untuk BBMRI ya, saya lebih baik kayak BBRI, BBNI kita tunggu jadwal hasil RUPS aja lah dulu ya. Kalau mau average down, karena berita yang udah saya bilang tadi tuh benar-benar berbahaya deh bagi teman-teman para investor. Kalau BBCA gas aja. Oke, terakhir brace yang udah di request tadi sama teman grup Telegram yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 9,91%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, mampus. Hanya di hari tanggal 10 kemarin ada akumulasi. Itu tuh pun kecil, 600.000, kedekut ya. Kalau bahasa Melayu itu pelit. Asing nih. Kalau lihat chartnya ini pasti bikin kaget. Teng tering, teteng tering, teteng 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 teteng. Yang seperti udah saya bilang, teng tereng, brisnya kemana? Teng tereng dan terbukti, teng 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 tereng, nah kan? Jatuh kan nih di 2330, padahal di hari Selasa ini beneran diar gitu kan jatuh nih. Waktu di trading hall kemarin. Beneran pas kan? Ya kan pas kan? Kayak sudah bilang kalau ini pola penan kebanyakan ya teman-teman. Itu pola melanjutkan penurusan baik itu bearish maupun bullish. Jarang mereka tuh reversal kayak gini, jarang. Lebih seringan kayak gini, diar gitu. Akhirnya kan bertahan nih kan saya bilang kemarin ini bertahan untuk brace, hati-hati ini bakal bisa potensialnya ke 2330 dan terbukti di hari Selasa kemarin tersentuh kan. Dan di hari ini kenapa ini bisa junamnya, junam parah ya. Kita lihat beritanya ini ya. Nih saya ada ngasih juga di grup Telegram ya. Muhammadiyah akan segera launching Bank Syariah Muhammadiyah atau BSM di 2025. Ini berbahaya sekali. Karena saya udah pernah bilang, lawan berat brace adalah kalau Muhammadiyah itu nggak keluar dari brace, kedua adalah Bank Muamalat itu IPO, dua tuh saja pendapat saya. Dan ternyata sekarang Muhammadiyah isunya mau bikin bank syariah sendiri. Dengan kondisi investor majoritinya mereka para Muhammadiyah ini guys ya. So ini berbahaya bagi brace. Terus ada yang nanya nih, mana nih yang nanya tadi? Mana nih ya? Nih. Kejadian brace begitu cepat padahal lagi masa uptrend. Ya mau gimana ya, kondisi market ya kayak gitu. Kalau mau tiba-tiba berita yang tidak mengenakan, ya langsung dihajar lah. Oke ya, itu untuk brace. Kalau saya lihat ini kemarin nggak salah ini belum ada lah. RUPS-nya lama nih, Mei kalau nggak salah saya nih. Hai. Malah nggak ada sama sekali RUPS-nya. Udah lah. Goodbye lah nih. So, brace kayak mana ke depannya? Sedikit ada senafas mungkin saya rasa doji. Habis itu baru dilanjutkan penurunannya. Kalau kayak gini modalnya teman-teman semuanya, tentunya kita harus mencari lagi. Di mana? Di sini ya teman-teman semuanya. Hati-hati nih untuk brace. Ini 1770 merupakan menjadi area breakdown supportnya brace. Kalau potensialnya memang crash ya itu untuk brace, hati-hati ya dalam 1 bulan ini dan di hari bis raya nanti. Oke ya. Oke, sekian dulu ya. Ntar nih. Kurang keren kalau tidak ada nama Iqbal Hanur. Oke ya. Sekian dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Tolong bantu subscribe, share ya link YouTube saya ini dan aktifkan notifikasi bel loncengnya sehingga teman-teman bisa langsung update nonton video saya dan bisa mencari peluang untuk besok entry atau tidak di market saham.
Oke ya, kalau ada misalnya ada pertanyaan, permintaan dan segala halnya bisa langsung di kolom komentar video saya di bawah ini ya teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa like ya. Dan seperti biasa, salam gacor.